Sotihotu, Namo Buddhaya, salam welas asih dalam Buddha Dharma. Hai semuanya, apa kabar? Bertemu lagi kita pada video pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Terima kasih karena telah setia menonton video di channel ini. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru lainnya dari channel ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai alam kehidupan dan pembagiannya secara garis besar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian dari alam kehidupan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan secara garis besar mengenai dua pembagian alam dari 31 alam kehidupan. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan apa saja nama alam kehidupan yang ada di 31 alam kehidupan. Baiklah, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Pengertian alam kehidupan. Kita, sebagai umat awam, pasti mengartikan alam kehidupan hanya sebagai apa yang ada di sekitar kita. Makhluk-makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan-hewan, dan segala keindahan alam yang ada di bumi ini. Namun, menurut pandangan agama Buddha, bumi hanyalah sebuah titik kecil di alam semesta. Bumi bukanlah satu-satunya dunia yang dapat dihuni, dan manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup. Sistem dunia adalah tak terhingga, dan begitu juga makhluk hidup. Kelahiran dapat terjadi di berbagai alam kehidupan, termasuk alam surga dan alam neraka. Ketika mendengar kata surga, yang terlintas di pikiran kita pasti mengenai kehidupan kekal sesudah kematian, di mana tidak ada yang berbuat kesalahan seperti kehidupan di bumi. Namun, pada kenyataannya, para dewa tidaklah sempurna dan tidaklah kekal. Bila masa kehidupannya telah habis, mereka bisa terlahir kembali sebagai manusia. Demikian pula sebaliknya, manusia bisa terlahir kembali sebagai dewa. Ciri utama dari kehidupan dewa adalah bahwa para dewa mengalami lebih banyak kebahagiaan. Yang membuat mereka terpisah atau berbeda dari manusia adalah pada keadaan yang dialaminya, bukan pada tempat di mana mereka masing-masing berada. Karena dewa-dewa mungkin saja adalah manusia-manusia sebelum mereka terlahir di alam dewa. Mereka juga senantiasa masih tertarik pada apa yang dikerjakan manusia. Mereka bisa menjawab doa seseorang, melindungi orang tertentu dari mara bahaya. Namun, juga bisa menyebabkan kesulitan-kesulitan di antara manusia. Satu dewa bisa saja berada di samping satu manusia, ataupun di samping satu roh lapar. Menurut ajaran Buddha, alam kehidupan merupakan tempat berdiamnya makhluk-makhluk yang memiliki kesadaran. Keadaan setiap makhluk di alam kehidupan ini berbeda-beda. Ada makhluk yang kesadarannya masih diliputi nafsu, kebencian, kemarahan, dan sebaliknya, ada makhluk yang kesadarannya penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Sang Buddha mengatakan secara keseluruhan ada 31 alam kehidupan yang merupakan tempat di mana makhluk mewujudkan diri sesuai dengan karma masing-masing. 31 alam kehidupan tersebut terbagi menjadi dua kelompok sesuai dengan keadaan yang dialami makhluk yang mendiami. Dua kelompok tersebut adalah alam Dukati dan alam Sugati. Yang pertama, alam Dugati atau alam penderitaan, yaitu alam apaya bumi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, alam neraka atau niraya bumi. Alam kehidupan ini penuh penderitaan atau kesedihan dan tidak memiliki kesempatan untuk berbuat kebajikan. Yang kedua, alam binatang atau tiracana bumi, yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, binatang yang tidak berkaki atau apada. Yang kedua, binatang yang berkaki 2 atau dipada. Yang ketiga, binatang yang berkaki 4 atau catupada. Dan binatang yang berkaki banyak atau bahupada. Dalam alam binatang, kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat kebajikan.
Alam yang ketiga yaitu alam setan atau peta bumi. Alam ini jauh dari kesenangan dan kebahagiaan. Alam yang terakhir adalah alam raksasa atau asura kaya bumi. Alam di mana makhluk-makhluknya merana dan serba kekurangan, sehingga membuat batin tidak ceria. Makhluk yang tinggal di alam ini jauh dari kemuliaan, kebebasan, dan kesenangan. Alam yang kedua adalah alam sugati, merupakan alam kebahagiaan. Di alam ini, perbuatan kebajikan bisa dilakukan. Alam ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kama bumi, yang merupakan alam kehidupan di mana makhluk-makhluknya masih diliputi nafsu indera. Kama bumi dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, alam manusia atau manusia bumi, yaitu alam yang kita tempati saat ini. Yang kedua, alam 4 dewa raja atau Catu Maharajika. Yang ketiga, alam 33 dewa atau Tawa Timsa. Yang keempat, alam dewa Yama atau Yama. Yang kelima, alam kenikmatan atau Tusita. Yang keenam, alam dewa yang menikmati ciptaannya atau Nima Narati. Yang ketujuh, alam dewa yang membantu menyempurnakan ciptaan dewa lain atau para Nimi Tawa Sawati. Alam yang kedua adalah rupa bumi, merupakan alam kehidupan yang dimana makhluk-makhluk yang mendiaminya telah mencapai rupa jana. Alam rupa bumi terdiri dari 16 alam yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, alam kehidupan jana pertama atau Patama Jana bumi, yang terdiri dari alam pengikut Brahma atau Brahma Parisaja bumi, alam menteri Brahma atau Brahma Purohita bumi, dan alam Brahma Agung atau Maha Brahma bumi. Yang kedua, alam kehidupan jana kedua atau Dutiya Jana bumi, terdiri dari alam Brahma yang kurang cahayanya atau Brahma Paritaba bumi, alam Brahma yang tidak terbatas cahayanya atau Brahma Apanaba bumi, dan alam Brahma yang gemerlapan cahayanya atau Brahma Apsara bumi. Yang ketiga, alam kehidupan jana ketiga atau Tatiya Jana bumi, terdiri dari alam Brahma yang sedikit auranya atau Brahma Parita Subha bumi, alam Brahma yang tidak terbatas auranya atau Brahma Pamana Subha bumi, dan alam Brahma yang auranya tetap atau Brahma Subhakinha bumi. Alam kehidupan jana keempat atau Catuta Jana bumi, terdiri dari alam para Brahma yang besar pahalanya atau Brahma Wayapala bumi, alam para Brahma yang kosong dari kesadaran atau Brahma Asanansata bumi, alam para Brahma yang tidak bergerak atau alam bagi anagami yang kuat dalam keyakinan atau Brahma Aviha bumi, alam para Brahma yang suci atau alam bagi anagami yang kuat dalam usaha atau Brahma Atapa bumi, alam para Brahma yang indah atau alam bagi anagami yang kuat dalam kesadaran atau Brahma Udasa bumi, alam para Brahma yang berpandangan terang atau alam bagi anagami yang kuat dalam konsentrasi atau Brahma Sudasi bumi, alam para Brahma yang luhur atau alam bagi anagami yang kuat dalam kebijaksanaan atau Brahma Akanita bumi. Alam yang ketiga yaitu arupa bumi, merupakan tempat kelahiran makhluk-makhluk tanpa jasmani yang telah mencapai arupa jana. Arupa bumi terdiri dari 4 alam, yaitu yang pertama, keadaan dari konsepsi kesadaran ruangan yang tanpa batas atau aksanan cayatana bumi. Yang kedua, keadaan dari konsepsi kesadaran tanpa batas atau winanan cayatana bumi. Yang ketiga, keadaan dari konsepsi kekosongan atau akin canayatana bumi. Yang keempat, keadaan dari konsepsi bukan pencerapan maupun bukan tidak pencerapan atau newa sananaya sanayatana bumi. Berikut ini tabel dari 31 alam kehidupan. Dalam 31 alam kehidupan di samping, sesuai dengan jalannya hukum karma, kita pernah dilahirkan pada 26 alam kehidupan, namun tidak termasuk alam sudawasa. Karena alam sudawasa adalah alam khusus untuk anagami atau seseorang yang tidak akan terlahir kembali.
seseorang yang telah melepas atau mematahkan 5 belenggu duniawi, dan seorang yang hampir menjadi seorang arahat. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Apabila terdapat pertanyaan atau komentar, silakan ditanyakan dan disampaikan pada kolom komentar atau forum pembelajaran kita hari ini. Pada video pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas secara lengkap mengenai Kama Bumi. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.